Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, terkhusus segenap pengurus cabang internasional Nahdlatul Ulama Changhua dan PCI-NU se-Taiwan yang saya muliakan, para pejabat yang hadir di siang hari ini, perwakilan dari KDI dan unsur terkait yang saya hormati, segenap panitia pengajian hari ini yang saya cintai, sahabat-sahabat saya BMI rahimakumullah. Tugu bawan bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai sahabat-sahabat saya Taiwan yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya ingat betul pengajian akbar terakhir di Taiwan yang datang saya gara-gara corona. Sekarang setelah corona tutup, karena corona sudah kehilangan wibawanya, karena corona sudah tidak mematikan. Dan untuk memulai pengajian di Taiwan, alhamdulillah kembali saya hadir. Jadi kau yang mengakhiri, kau yang mengawali. Mudah-mudahan ini pertemuan yang baik dan semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Belajar dari kasus Covid, kita begitu cepat kehilangan waktu. 2 tahun lebih waktu hilang gara-gara Covid. Pelajaran apa yang bisa kita ambil, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak sekalian? Ada perbedaan yang cukup signifikan antara uang dan waktu. Apa perbedaan yang sangat penting antara uang dan waktu? Silakan untuk mengkondisikan yang di depan duduk, karena yakinlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokongmu. Apa perbedaan penting antara uang dan waktu? Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dia miliki, tapi tidak semua orang tahu berapa sisa waktu yang dia miliki. Tapi anehnya apa? Banyak orang kehilangan waktu demi uang, dan banyak orang bersedih ketika kehilangan uang, namun tidak pernah bersedih ketika kehilangan waktu. Uangmu ada berapa bisa kamu lihat di tabunganmu, tapi sisa waktumu tinggal berapa tidak pernah bisa kamu ketahui dimanapun berada, berapapun sisanya. Disitulah kenapa kemudian dikatakan al-waktu asmanu minaz zahab. Waktu itu lebih berharga dibandingkan emas. Saya melihat sahabat-sahabat saya di sini, ada yang udah puluhan tahun di Taiwan. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah bisa kita lakukan selama puluhan tahun itu di Taiwan? Mungkin jawabannya apa? Ada yang jawab, Gus, saya sudah bisa bangun rumah saya di desa. Bagus. Gus, saya sudah bisa menyekolahkan anak saya sampai perguruan tinggi. Keren. Atau mungkin juga ada yang bilang, Gus, puluhan tahun saya di Taiwan. Kenapa? Saya sudah bisa nambah apa? Istri.
Yes, itu pasti janda. Oke, cangkemnya hidup rondo. Lemu, cerewet. Ternyata apa? Waktu yang terbaik itu bukan waktu yang kita habiskan untuk uang. Bukan waktu yang kita habiskan untuk bekerja. Tetapi waktu yang terbaik itu adalah ketika ada nilai manfaat untuk Allah. Ketika waktu kita yang berjalan ini, mohon maaf, kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya Allah uji dengan satu peringatan namanya COVID. Bagaimana kita bersikap dengan COVID itu? Tahu-tahu sudah 2,5 tahun. Dan alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu. Kalau dikatakan waktu itu lebih berharga daripada emas, mudah-mudahan kesempatan emas ini tidak kita sia-siakan. Amin. Makanya waktu adalah emas. Makanya kalau istrinya minta emas dikasih waktu. Nah, saya melihat ada kondisi dan posisi yang cukup ideal bagi teman-teman BMI sebagai agen dakwah. Kalau Nabi Muhammad mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikanlah dariku walaupun cuma 1 ayat. Coba komunitas Nahdiyin yang ada di Taiwan, alangkah indahnya kalau semuanya menjadi agen dakwah. Tapi saya bukan dai, Gus. Iya. Saya bukan ustadz. Iya. Saya bukan kiai. Iya. Yang perlu diingat adalah dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Tapi saya belum alim, Gus. Ingat, berdakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Sama halnya saya bilang, berangkatlah ke masjid sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Bersedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Kalau nunggu kaya baru sedekah, pertanyaannya, yo lak kowe sugih, lah ora merongos. Nah, coba bagaimana umpamanya dakwah yang paling sederhana, sehingga apa? Risalah yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad itu bisa disiarkan kemanapun kita berada. Saudara-saudara sekalian, nyuwun sewu, Islam itu kan sebenarnya intinya cuma ada 2. Yang pertama rahmat, yang kedua akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat. Yang kedua akhlak, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kalau Anda lihat postingan saya di media sosial, akhir Desember saya ke Eropa. 5 hari saya di Tanah Suci, 5 hari saya di Belanda, sehari saya di Belgia, 5 hari di Prancis, kemudian 5 hari di Doha, Qatar, melihat final Piala Dunia. Alhamdulillah jagoan saya kalah, Indonesia. Tapi saya mencatat walaupun Prancis kalah dari Argentina, Argentina bisa mengalahkan Prancis. Alhamdulillah Indonesia tidak pernah kalah dari Argentina. Kenapa? Nggak pernah bertanding. Makanya kita pertahankan jangan sampai Indonesia ketemu dengan Argentina, daripada kita malu berjamaah. Nah, saya melihat apa? Ada kecenderungan di Belanda, negara yang sangat maju, banyak orang menjual gereja. Ketika saya tanya, kenapa Anda menjual gereja? Karena mejanya kecil, degannya datang. Kamu naruhnya bingung. Lah wedange oke, mejane ciut kowe goblok kok kowe. Lagian minuman sebanyak ini kowe ngombe iki apa ngomboni cangkem sapi? Ini apa, Mas? Ininya nggak usah dibuang saja, atau dibalik saya nyuguh kamu ngaji di sini.
Sing ngomongi kopi sapa goblok banyu putih ya cok iki lho. Oh jai. Oh salah. Ini kesalahan fatal. Ini kencur itu untuk dimamah ora dikum goblok. Matur suwun sing meneh kuwi sapa kok matur suwun. Saya pikir jahe ternyata kencur. Kalau ini kopi. Kenapa saya suka kopi, Mbak? Tolong Anda segera ngopi karena hidup itu butuh inspirasi bukan halusinasi. Cie-cie matamu. Ketika berbicara rahmat dan akhlak, coba kita lihat negara-negara maju. Kalau di Asia seperti Jepang dan Korea, apa yang membedakan antara negara-negara itu dengan Indonesia? Bedanya satu. Kalau negara seperti Belanda, Swiss, ini negara yang saya bilang apa? Saya melihat Islam, tapi saya tidak melihat orang Islam. Sementara di Indonesia, saya melihat orang Islam, tapi kurang melihat Islam. Kenapa demikian, Gus? Coba kita lihat. Negara-negara di Eropa yang maju atau di Asia seperti Jepang, mereka negara berakhlak, tapi nggak ada rahmat. Sementara di Indonesia ada rahmat, tapi kurang akhlak. Contoh, Jepang bertanding di Doha, tim nasionalnya kalah. Anda tahu yang terjadi apa? Sampah-sampah di dalam stadion semuanya dipungut oleh supporter, padahal kalah. Bayangkan kalau menang. Kenapa? Mereka punya akhlak tapi gak ada rahmat, makanya gak ada Islam. Sementara di Indonesia ada orang Islam tapi jarang kita melihat nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena di Indonesia ada rahmat tapi gak ada akhlak. Coba selesai pengajian di tempat kita di Indonesia, mohon maaf, sampah bertebaran di mana-mana. Betul? Alasannya apa? Tanggung jawab panitia. Lah ngono kuwi otakmu bosok. Wis pengajian ora urun gitu. Ninggal sampah. Ini menjadi problem. Makanya kenapa kemudian saya bilang, ketika satu saat Mas Jadi galau atas semua keadaan yang dia lihat. Waktu itu dia andilau antara dilema dan galau karena dia banyak dibully, bahkan kontrak dia endorse dibatalkan gara-gara dia masuk Islam. Dengan melihat postingan-postingan orang Islam yang justru banyak caci maki, saya bilang ini fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia ini full rahmat tapi kurang akhlak. Bagaimana saya bisa membantu dakwah Gus Miftah? Dia bilang, akhirnya saya panggil, botak kamu sini. Karena Mas Jadi ini orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Saya bilang, Mas Jadi kamu dengerin, orang non Islam itu tidak membaca Quranmu, tidak membaca hadismu, tetapi membaca akhlak dan perbuatanmu. Artinya apa? Kalau kamu pengen mensiarkan Islam dengan rahmat dan akhlaknya gampang. Perbaikilah akhlakmu, perbaikilah kelakuanmu, perbaikilah perbuatanmu, maka orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Coba kalau kita tampilkan Islam di Taiwan, Islam yang ramah. Selesai pengajian tempatnya bersih, ada program-program positif. Orang melihat Indonesia yang dilihat Islamnya, maka mereka tertarik masuk Islam. Coba Anda bayangkan kalau yang dilihat dari kita apa? Perkelahian, tawuran, mabuk-mabukan. Orang akan mengatakan, kok Islam seperti itu? Makanya semua yang hadir ini harus menjadi agen dakwah. Apalagi sekarang era medsos. Ingat, satu peluru polisi hanya bisa nembak satu kepala, tapi satu postingan di medsos itu bisa nembak jutaan kepala. Saya tadi pagi dapat kiriman apa? Ada banser turun dari kereta, ada yang nyuting, Gus Miftah datang, padahal bukan saya. Aku
aku mbaten apa matane katarak jadi. Semoga yang ngambil gambarnya ada di sini. Tapi kalau dilihat dari kualitas gambarnya sih HP-nya cross. Coba Anda bayangkan, video itu saya ambil, kemudian saya posting di Instagram saya, baru beberapa jam sudah ditonton 200.000 kali. Bayangkan kalau semua di antara kita ini agen dakwah. Caranya bagaimana? Postinglah yang penting, jangan yang penting posting. Cari pendapat-pendapat yang bagus. Coba kemarin Mas, ada survei di TikTok. Tagar paling banyak tokoh nasionalis yang ada di TikTok itu siapa? 10 nama besar. Itu hampir semuanya pejabat, pengurus partai, pejabat politik. Satu-satunya dari survei 10 besar itu yang menduduki nomor 2, tagar paling banyak kiai cuma 1, Gus Miftah. Artinya apa? Coba kalau sahabat-sahabat saya BMI memaksimalkan medsosnya untuk dakwah. Postingan-postingan yang bagus di repost, di share ulang. Kita sandet meteng buat. Kamu nafsu sama aku ya? Coba, sama hanya pertanyaan Raffi Ahmad ketika ketemu saya. Dia bilang begini, Gus, orang posting sedekah itu boleh apa enggak? Nah, jawabannya persis. Sedekah itu boleh tersembunyi, boleh terang-terangan, boleh di waktu siang, boleh di waktu malam. Pertanyaannya apa? Kenapa kok ada bahasa siang dan malam? Karena siang itu dianggap terang-terangan, malam itu gelap dianggap tersembunyi. Berarti apa? Sedekah dengan terang-terangan maupun tersembunyi itu boleh. Yang nggak boleh itu nggak sedekah tapi terang-terangan cangkeme cerewet. Wonge ya teko iki. Ya melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Yang jilbabnya hijau kayak gini insya Allah lebih parah. Oh muslimat. Di sini banyak muslimat Mas ya. Coba tak kasih jenengan jawab muslimat sama fatayat saja. Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor, Adek Fa, Adek Fatayat, tahlilane saben malam, mulih tahlilan padha nggawa. Salah, Rahmat goblok. Berkat badokan. Rahmat kok berkat ini. Dulangi, bener Rahmat kok oleh berkat ini. Bapak NU, Ibu Mus, Kak, masa mau tabui? Engko tabuane engko. Kamu jangan terlalu bersemangat. Ingat ya, kita di atas panggung yang sama tapi dengan amplop yang berbeda. Kan saya sering bilang, strategi bisa dikopi, rezeki nggak bisa dipaste. Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor, Adek Fatayat, tahlilane saben malam, mulih tahlilan padha nggawa. Sing perkataan temen itu. Andani kok ngeyel. Katanya bocah iki sing bengok to ganjel to kayak gitu. Jadi begini, kalau tadi Anda ngomong riya,
Dakwah itu kan dari masa ke masa terus memperbaharui metodologinya supaya tidak ketinggalan zaman. Zaman Nabi bilisan, pakai orasi, retorika. Zaman sahabat bil kolam, nulis. Zaman wali bisa kofah, budaya. Sekarang bil medsos. Ceramah Gus Miftah tahun 2021 di gereja Jakarta Utara, trending viral nomor 1 dunia, diposting sama Deddy Corbuzier, sehari postingan ditonton 7 juta kali, dikomentari 100.000 kali lebih, semuanya mencaci maki. Apakah Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Pulang dari gereja langsung saya dibilang Miftah kafir. Apa jawaban saya? Gak masalah, sahadat lagi. Tapi coba, apa dampak positifnya? Satu keluarga dari Amerika masuk Islam gara-gara ceramah itu. Satu keluarga ateis dari Belanda masuk Islam. Lah, saya bilang, kalau dulu Wali Songo itu dakwah mengislamkan orang kafir, kalau sekarang mengkafirkan orang Islam. Alasannya apa? Saya dibilang kafir karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Padahal kamu di sini semuanya masuk rumah orang lain. Berarti wong sambene kabeh kafir. Yo sahadat meneh kok repot tuh. Orang kafir 70 tahun kata Nabi membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Masa kita tiap malam tahlilan dibilang kafir? Kan goblok. Tapi apa yang terjadi coba? Gara-gara postingan itu saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara radikalisme dan toleransi. Berarti apa? HP ini agen dakwah, Le. Lah kamu punya HP yang kamu lihat, ya Allah kebaya merah. Maka saya bilang, ini quote, dengerin. Hargailah waktumu sebaik mungkin, karena 1 detik saja berharga, apalagi 19 detik. Sing ngomong Gisel sopo? Aku nonton. Lah sing ngirim-ngiringi lah ya awakmu. Sesuatu yang ditampakkan itu pasti riya, yang tidak kelihatan pasti ikhlas. Enggak, pemahamannya enggak begitu. Maka dulu Nabi pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah mahwal ikhlas. Kanjeng Nabi, ikhlas niku nopo? Nabi tanya ke malaikat Jibril. Kalau seandainya Nabi jawab pasti bisa, tapi nyatanya beliau nggak mau jawab. Tanya kepada gurunya. Ini pentingnya ilmu itu bersanad. Jibril, mahwal ikhlas. Ternyata Jibril juga nggak jawab. Tanya kepada Tuhan, ya Rob mahwal ikhlas. Pelajaran pertama apa? Ilmu itu bersanad. Kalau soal sanad ilmu, sanad, mohon maaf, nasabnya orang itu saja penting, apalagi sanadnya ilmu. Makanya kalian mohon maaf, soal sanad, soal nasab, kamu nggak bisa milih dilahirkan dari siapa, tapi kamu bisa melahirkan generasi seperti apa. Lagi. Mesti nggak status WA kayaknya. Dasar miskin status. Saya ulangi, kamu nggak bisa milih dilahirkan oleh siapa, tapi bisa melahirkan generasi seperti apa. Kalau lihat Nabi Nuh, mohon maaf, Nabi Nuh itu nikah 2 kali, Mas. Suaminya Nabi, tapi dari 2 istri ini melahirkan generasi yang berbeda. Istri pertama namanya Sofura, anaknya 6, yang cowok 3, yang cewek 3. Anaknya, turunannya mayoritas jadi nabi. Nikah lagi yang kedua dengan cewek cantik, namanya Wil'ab binti Ajwil. Orangnya SDSB, semok depan, semok belakang. Kalau dilihat wajahnya, wow. Lihat mbak-mbak BMI, weh. Tapi ini Wil'ab, ini solehah. Anaknya bagus-bagus. Artinya apa? Mbak-mbak BMI di sini mohon maaf. Ternyata anak solehah, soleh-solehah itu harus berangkat dari percetakan ibu yang baik. Dan kamu di sini
Kalau diniati tirakat untuk anakmu di Indonesia, tirakat dok, anakmu dadi apik, amin. Coba kalau kamu kemudian di sini terlena, jadi BMI kerja di Taiwan, niatnya apa? Di sini seperti apa? Guayane cah desa, cah Ponorogo, cah Tulungagung, pakaiannya melu mbak-mbak Taiwan. Lah cah Taiwan nganggo yukensi, apik mas, mulus-mulus. Lah awakmu yuyu. Wis lemu. Ayo ora pantes kok. Lho padha-padha ndelok maksiate Kang. Pilih ndi? Yo milih Taiwan kok aku kok. Yo milih sing apik kok. Loh, cinta itu memang buta, Mbak. Tapi cinta bisa membedakan mana perawan, mana janda. Iya. Tapi tetap janda paling hebat. Makanya saya sering terbang ke Surabaya, karena di Surabaya ada bandara yang paling disukai oleh pria, Bandara Juanda. Sehingga apa? Ketika Nabi ditanya soal ikhlas itu, tanya sama Jibril, tanya sama Allah. Ya, ilmu bersanad, kita bernasab. Nasab itu penting, tapi sanad ilmu lebih penting. Ini kalau mungkin ada kiai dan gus-gus, mohon maaf ya, saya itu paling nggak suka kalau orang hanya mengandalkan mbahnya dulu. Makanya disebutkan apa? Wasarul alamina dawul khumuli idza fa'akhartahum dzakarul jududa. Generasi yang paling jelek itu apa? Dia nggak punya kemampuan apa-apa, dia nggak punya kompetensi, dia bukan siapa-siapa. Tapi ketika melihat orang hebat, dia mengatakan, mbahku dulu lebih hebat daripada orang ini. Sementara di saat dia ngomong seperti itu, dia bukan siapa-siapa. Kan harusnya malu. Makanya dari dulu kalau saya ngomong nasab itu malu, karena mbah saya itu orang luar biasa. Sementara saya hanya seperti ini. Kalau saya ngomong mbah saya, mas, saya 18 saya hafal. Miftah Maulana Habibur Rahman, punya bapak Kiai Muhammad Muradi, punya bapak Muhammad Boniran, punya bapak Muhammad Usman, punya bapak Kiai Jalal Iman, punya bapak Kiai Karyonawi, punya ibu Nyai Madarum, punya bapak Kiai Muhammad Ilyas, punya bapak Muhammad Besari Ponorogo, walinya Ponorogo. Nomor 9, Muhammad Besari punya bapak Anom Besari, makamnya di Caruban, punya bapak Abdullah Mursad, makamnya di Kediri, punya bapak Raden Demang, punya bapak Pangeran Demang, punya bapak Panembahan Wirasmoro, punya bapak Susuhan Praworo, punya bapak Sultan Renggono, punya bapak Raden Patah, punya bapak Prabu Brawijoyo 18. Tapi kalau saya ngomong itu malu, kenapa? Mbah Muhammad Besari punya anak 9, nomor 7 Kiai Ilyas, punya anak 3 Nyai Madarum Hasan Besari. Hasan Besari top-topnya dulu pondok itu ketika di tangan beliau. Punya santri Cokro Aminoto, punya santri Ronggo Warsito, punya santri dari Jogja, namanya Abdul Hamid. Siapa nama komplitnya? Kiai Haji Bendoro Raden Mas Abdul Hamid Ontowiryo Mustahar Heru Cokro Senopati ing Ngalogo, Sayyidin Panotogomo, Amirul Mukminin Khalifatullah Tanah Jawa, pahlawan Goa Selarong, Pangeran Diponegoro. Ini santrine mbahku lho. Kenapa saya malu menceritakan mbah saya? Mbah saya santrine Ponorogo, Diponegoro. Lah Gus Miftah santrine lonte. Kenapa aku malu? Santrine purel itu loh. Mangku purel. Di Taiwan itu piye to ya apa? Sangel gitu. Kok geting aku. Saya dulu kalau awal-awal dulu kan saya ditanya, kenapa toh Gus? Kan iya, kalau tadi ngomong adab akhlak tadi itu, kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah, kecuali adab. Makanya kalau kamu pengen mahal gampang, jadilah yang sedikit. Barang itu kalau sedikit langka, kalau langka antik, kalau antik regane larang. Kiai itu banyak, saya ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai? Si ngomong lonte sapa mau ngawur. Kiai larang goblok kok lonte iki lho. Bali kok ning lonte iki lho. Nasab itu penting, tapi sanad ilmu lebih penting. Nah, apa? Kembali ke Mbak Ria tadi itu. Apa jawaban Allah kepada malaikat Jibril? Jibril, ikhlas itu adalah satu rahasia yang aku titipkan di hati hambaku.
yang tidak satu pun tahu kecuali aku dan hambaku. Itu ikhlas. Jadi mohon maaf, kita itu tidak bisa masuk wilayah niat orang lain. Kayak cangguang nggak pengajian niatnya apa, kamu nggak bisa mengira-ngira, karena yang tahu niatnya cuma Allah sama yang bersangkutan. Ikhlas itu seperti ibu-ibu naik motor, rating kanan belok kiri, wangel gitu. Jangan. Pokoknya wong wedok aku jadi lawan le. Orang mungkin menang. Perempuan itu kan karakternya satu. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Makanya banyak kasus di Indonesia itu berangkat dari perempuan. Contohnya Sambo. Ya itu kan perempuan pak. Awalnya wedoan itu loh. Makanya walaupun jenderal bintang 2 urusan perempuan kalah pak. Sama dengan kiai, sak pinter-pinter kiai digetak bojone goblok dadak tak kandani. Curhat matamu, curhat. Aku tidak seperti itu. Aku tidak seperti itu. Lebih parah. Nggak mungkin. Istri saya sama sekali nggak berani dengan saya, Bu. Ya gimana, saya suami setia. Kan saya bilang, pasangan terbaik bukan yang datang dengan segala kelebihannya, tetapi yang tidak meninggalkan kita dengan segala kekurangannya. Kenapa saya harus ngomong seperti itu? Direkam banyak kamera. Konangan bujuku mudar aku. Balik menek. Jawaban Allah kepada Jibril diberikan kepada Nabi Muhammad, baru diberikan kepada sahabat, lanjut tabiin, tabiin, ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai kita hari ini, salafus soleh sampai kita hari ini. Artinya apa? Ilmu itu berjenjang. Lah, posisi Anda di mana? Kembali ke sini. Saya punya acara dulu ngobrol bareng Gus Miftah di RCTI itu, saya tanya sama juraganya RCTI, Pak Haritanu, Anda bikin TV habis berapa? Modalnya 1 triliun mas. Sekarang semua orang berpotensi punya TV dengan menggunakan HP-nya masing-masing. Tapi saya pesan sama kamu, kalau mau viral, virallah karena prestasi bukan sensasi. Betul? Kayak dulu itu ada TK BMI dari Hong Kong apa Taiwan ya, yang mbak-mbak itu. Dia viral waktu itu, tapi ya mohon maaf, wis pakaiannya seksi, bengi-bengi kotangnya dibuka, hai guys, susuku gede guys. Yang menjadi persoalan mata saya pas lihat. Rezeki mbahmu rezeki. Sehingga kemudian apa? Kalau kebaikan-kebaikan itu bisa kita tampilkan di medsos, akan banyak orang penasaran dengan Islam. Saya mendengar Taiwan ini banyak orang pengen masuk Islam. Lah Anda semua ini menjadi agen Islam supaya lebih banyak yang tertarik masuk Islam. Tepuk tangan untuk BMI. Mana yang mau masuk Islam mas? Sini, yang mau masuk Islam sini semuanya. Tepuk tangan untuk BMI, keren ini. Oke. Ya sadar dulu sini ya. Gak apa-apa. Gak apa sini dulu, gak apa. Yang mau masuk Islam sini dulu. Saya terakhir mengislamkan orang Perancis. Iki urung mualaf pecine wis NU jajal. Lampung tenan. Iki sing ngateke wonten sebentar. Berapa orang? Nganggo bahasa Jawa? 5 orang. Supaya bisa lihat kameranya, mendingan hadapnya sana aja. Hadapnya sana aja bro. Gitu, hadapnya sana. Tanya sana. Datanya mana datanya? Datanya namanya mana?
Boleh Gus Miftah berdiri? Itulah perempuan, di mana-mana suka yang berdiri. Coba mic-nya mana, mic-nya mas ini. Yang pertama Sitian Yu. Who is you? Sitian Yu. Can you speak English? No. Cike. Use. This is you. Sitian Yu. Yes. Okay. Before Buddhism. Buddhism. Your religion before. Sitian Yu. Ngomong Jawa iso? Jenengmu sapa, Cok? Chen Chiu Hung. Wang Sinawang, Wang Hiscang kok. Hasu Wenji. Gimana Hasu? Bruno Suwenji kok Hasu Wenji. Mbaknya siapa namanya yang terakhir? Novita. Oh, belum jadi datanya ya. Dicopot aja maskernya, Mas. Oh, codot wedok yang ngomong lanang. All repeat my word, okay? If I say asyhadu, you say asyhadu. Understand? Yes. Nanti nerjemahin siapa? Oh, langsung mereka sendiri-sendiri. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Disaksikan semuanya. Di sini ada 5 orang yang mau menjadi sahabat kita Muslim dan Muslimah, yang mereka kalau dari datanya dengan ikhlas, sadar dan tanpa dipaksa oleh siapapun. Ini sebenarnya ada terjemah dan tulisan bahasa Taiwan, tapi saya nggak bisa baca. Tahu saya bahasa Taiwan cuma satu, WC Leng Tai Wong. WC bahasa Taiwannya apa? Wah ini matamu, wah ini gitu. Yuk bareng-bareng dijawab bareng-bareng. Banyak nggak pegang mic, tapi ditidukan ya Mbak ya. Yuk. Mic kayak cangkemmu Cok. Ini. Coba ini semuanya menjadi saksi atas keislaman mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Okay, you read it. 我作证，除真主外，别无他神。我作证，穆罕默德是真主的使者。Alhamdulillah. You read. 我作证，除真主外，别无他神。我作证，穆罕默德是真主的使者。Okay, Alhamdulillah. Next, you. 我作证，除真主外，别无他神。我作证，穆罕默德是真主的使者。Alhamdulillah. 我作证，除真主外，别无他神。我作证，穆罕默德是真主的使者。Banyak. Pakai bahasa Indonesia, tak tuntut. Bisa. Pakai bahasa Indonesia. Pegang mic-nya. Saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah. Selain Allah. Dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi orang sebanyak ini hari ini yang paling suci di antara kita adalah mereka berlima. Kenapa? Karena Nabi Muhammad mengatakan orang yang memeluk Islam dengan syahadat, dosa-dosanya diampuni semuanya.
Dan mereka hari ini seperti karyawan SPBU, dimulai dari nol ya. Lah ini correlation for you. Apa? Kongsi. Ini cuma mungkin. Can you speak English? Can you speak English? Oh no. You? No. Hadiah bahasa Taiwannya apa? Liu. I will to give you all liu. Money to buy Quran, oke? Okay? Saya kasih satu orang 50 euro. Lumayan. 1 euro itu sekarang 16.000, lumayan lah 800.000. This is euro money euro. This for you? This for you? This is Liu. Tepuk tangan untuk mereka. Please sit down. Ya, sebelum saya lanjutkan kita selawatan dulu yuk. Apa Bu? Ini pengen nyiksa aku. Gimana ya nggak panas? Ya manut. Sudah di sini aja kalau gitu. Udah nggak apa-apa. Please, iPad guys. Sallu ala Nabi Muhammad. Panitia minta penggalangan dana. Yo, semuanya disiapkan. Aku yo melurun gini. Aku melurun. 1000 NT itu berapa? Hah? 500.000. Cuman nanti dulu. Amplop murah jelas. Tadi kamu minta 500.000, saya kasih $100. 1.400.000. Gus Miftah Islam tapi seneng uang kafir. Semuanya bawa uang apa enggak? Semua selawatan. Karo selawati Joko Tingkir yo. Nah, tak kasih selawat Joko Tingkir. Kamu ngapa kok begini? Kamu ngemis ya? Ya, siap-siap panitianya, kita akan selawatan. Ya, sama-sama. Kok malah foto-foto barangnya ngopo weh? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Habibillah tawassalna bibis wabiladi rasulillah wa
Bialil badari ya Allah. Joko tingkir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Semua diangkat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Awasana bibis wabiladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Jalan-jalan ke Taiwan, daerahnya aman, bersih, terjaga, sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Tawassalna bibillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Bunga cantik di Taiwan, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Nawasana bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Bi ahlil badri ya Allah. Minum kopi rasanya nikmat, beli roti di tengah desa. Mari ngaji dan bersolawat dari BMI untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Goblok terus. Ora kenalan jange. Ya wis mandek kondisi. Urung bayaran kita. Dolan ning sawah atus ning kali, kayu nangka digawe lemari. Gus Miftah gagah idola BNI, oke ronda sing jaluk di. Tapi Gus Miftah ora sudi goblok ora. Ana sing jomblo ning kene ra? Sekaliwat lawe jelantah
Segorawon kurang uyang, ampun tanglet kapan jomblo nikah. Pacar mawon jomblo mboten, pacar mawon jomblo mboten. Rumahnya gue sakne budal Taiwan golek gawean, kerja tenanan uang pun datang, amin. Tapi ingat jangan kebablasan, duite entek dinggo gendaan, duite mas. Pulang malu nggak pulang rindu, kerja di Taiwan jadi BMI. Aku cari uang untuk dirimu, besok pulang mergo jalan bayi. Matane angel. Mancing undur-undur oleh 10, melayu ngalor kolore pedot. Sopo sing nandur bakale ngunduh ra nandur jenenge codot. Garangan. Oh ibu-ibu jaluk. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Terakhir nggih sing jomblo-jomblo kae ngaji meneh. Tuku bawang kleru mrica wis kebacut sayang mung dianggep Semarang kaline budek, sing disayang matane, sing disayang. Sholawat terakhir sing badar, sholatullah salamullah ala toha rasulillah, sholatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Terus kayak ngaji nih, baru ini ngaji karo ungkang-ungkang neng kene tok, aku ngaji karo ngene-ngene. Napa nih? Bayarannya gede, alah raurun cerewet. Ibet-ibet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah BMI durung ijab wis wani ngeloni. Bocah sing ndi? Bocah sing iki. Matane. Wetengmu aja gede-gede Mas Susilo. Bancet tuh perutnya kayak Gus Miftah. Wong lanang iki lawat wetenge gede biasanya manuke cilik. Pak wong lanang wetenge gede manuke cilik. Gus Miftah wetenge cilik manuke matang. Nah, balik nih mau antara akhlak dan rahmat. Diterus kayak gini. Napa nih? Orang di bojo nyanyi lagu di Gus Dur. Uripe ayem, rumangsa aman, dununge rasa tandha yen sabar narimo najan pas-pasan randuwe bojo iso. Sabunan matamu kok sabunan lamaran
nanti bojoku iso sabunan ku hubungannya apa? Sangel angel. Kok keting aku. Shallu ala Nabi Muhammad. Terakhir mau kula matur napa? Viral lah karena prestasi bukan sensasi. Menyebarkan rahmat dengan prestasi. Coba kalau di Indonesia itu kan kadang-kadang nggak nalar yo viral, Bu. Kamu nanya, mana yang viral? Makanya tadi ada mana tadi dari Kuang Yin yang minta ngaji tadi itu, Gus besok bisa ngaji nggak di Kuang Yin? Tak jawab, kamu nanya. Sama halnya besok di alam kubur saya ditanya sama malaikat munkar nakir, man rabbuka? Tak jawab, kamu nanya. Iya bom dasmu. Ngono ya viral. Sekarang di Indonesia yang lagi viral apa, Nduk? Lato-lato. Wih, lato-lato itu sengaja Allah ciptakan genya ini cangkeme wong wedok lah kandhani. Dadi lan omah bojomu mulai ngomong langsung saingi etek. Ora sama jawab, dolanan lato-lato etek. Ojenge tatapke ndase ki mau etek. Sekarang yang lagi viral itu Fajar Sad Boy. Kamu berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Sangel angel. Iki lho Mbak melu-melu nggo kacamata ireng. Malah kok tukang pijet yu. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, ngomong soal rahmat dan akhlak itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Al-Quran itu kan susah untuk dipahami kalau tidak membaca hadis. Makanya kenapa sumber hukum dalam Islam itu ada Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini khususnya bagi orang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah, untuk memahami Islam sebagai rahmat, Kanjeng Nabi melengkapi dengan keterangannya di dalam hadis. Hadis itu jumlahnya ratusan ribu, bahkan jutaan hadis. Karena semua sendi pernah Rasul sampaikan terkait dengan kejadian-kejadian yang ada. Lah, menurut Imam Abu Dawud, jutaan hadis itu porosnya ada 4. Berapa, Bu? 4. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Kalau ngomong pamer, copot. Tadai matamu. Yo tanggo meneh kok. Yo ora pantes dijemu jempol kabeh kok. Lempar, Bu. Yo tekor aku. Buat dirampok $100 jaluk cincin. Lah lelang belangkon wae, Bro. Wingi muktamar NU di Lampung, belangkon saya lelang belangkon 2 kali. Yang pertama santri asuh di Jawa Timur. Laku 200 juta. Belangkonnya Gus Miftah. Mudar gue ayo gue. Kemarin muktamar NU di Lampung saya konser amal sama band padi. Belangkon saya dibeli pengusaha dari Malang 900 juta. Tak sumbangkan untuk muktamar NU. Coba bayangkan, belangkonnya saja 900 juta. Piye sarungi? Oh, pemenang isine. Isine belangkon yuk. Isine belangkon. Makanya kenapa kemudian kemarin sebelum Ramadan saya dapat penghargaan 3 dari Leprit. 1 lelang belangkon paling mahal sedunia. Nomor 2 dai yang paling konsisten istiqomah ngaji di lokalisasi 22 tahun. Dan yang ketiga apa? Ketiga selebritis yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Kayak tulisan Mbak tadi itu presiden para pendosa itu paling banyak di Indonesia. Ada 350 truk. Ah itu macam-macam, bahkan ada yang mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Ada kata-katanya, silitmu adalah rezekiku. Ya. Makanya lah awakmu kerja ning Taiwan orang nggawa rezeki kuwi golek silit wae. Ratusan jutaan hadis itu, sekian banyak hadis. Kesurupan wis rampung baru guyu iki.
saya sampaikan supaya rahmat Islam itu nampak dan kita masuk Taiwan tidak salah tujuan dan niat, betul? Yang pertama, menurut Imam Abu Dawud, semua hadis itu muaranya hanya kepada 4 hal. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu tergantung niat. Kemudian yang kedua, al halalu bayyinun wal haramu bayyin. Mohon maaf, yang kedua ini, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Separuh dari kebaikan seorang muslim itu adalah meninggalkan yang tidak penting, yang tidak manfaat. 2. Yang ketiga, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang halal itu jelas, yang haram jelas. Kemudian yang keempat, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, tidak diterima kecuali yang baik. Kita ringkas. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, aspek tujuan. Yang kedua, meninggalkan yang tidak penting, aspek manfaat. Yang keempat, soal halal haram, nuwun sewu. Yang ketiga, soal halal haram, pedoman pelaksanaan. Dan yang keempat adalah etika dalam melaksanakannya. Kowe lak ning Taiwan le nglakoni 4 perkara kuwi, yakin selamat. Siji, soal niat. Gus, niat saya yang paling pokok apa? Niatnya siji wae. Niat golek ilmu ning Taiwan. Apa kata Rasulullah? Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Yang datang ke Taiwan untuk mencari ilmu, dia hitungannya fi sabilillah sampai pulang. Artinya apa? Kalau sampai sesuatu terjadi pada kalian, mati umpamanya, matinya fisabilillah, tidak ada balasan orang fisabilillah kecuali surga. Amin. Jadi nyuwun sewu, ngene iki mau niati golek ilmu wae, duwite mesti melu. Tapi lah kalau golek duit orang mesti entuk ilmu. Loh, yakin nih? Coba niatnya dirubah. Caca mburi iki rungono kupingmu. Sing rupa-rupa preman hati beriman gitu. Kayak bodine Rambo, hatine Romeo. Padha karo Gus Miftah, bodine atletis, hatinya Teletubbies. Tak pikir mbak kan mau ngene iki nyuting aku, bono ora pamer gelang. Oh alah yuyu gua. Kemayune yuyu. Aku ndelok rupamu aku mikir, kuwi cine rayo apa papan karambol. Aku nembe iki pengajian kan mau diatur-atur. Yo senderan dhisik. Ngaji aja butuh sandaran, apalagi hatimu. Iya. Rasa galau le bojomu adon kono ora apa-apa. Lu santai wae. Akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat, yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat. Iya. Kata-kata, oke. Ciu, vodka, yo vodka. Katanya I love you, kok meninggalkan luka? Iya. Oke, ngaju kata-kata wae loh. Oh, janda toh. Karena memang hidup ini indah bila disertai dengan janda dan tawa. Ya omen tuh cangkem-cangkemku dhewe ngapain gitu. Jadi yang pertama niat. Coba siapapun yang datang ke Taiwan jangan diniati cari uang, tapi cari ilmu. Cari janda gitu. Tapi kalau kamu nikah dengan janda lebih beruntunglah. Karena minimal janda itu jujur, sudah tidak gadis lagi. Daripada kamu nikah dengan gadis tapi rasa janda. Malam pertama dikeloni wis tahu. Aduh. Karena apa? Coba bahasa Nabi apa? Tuntutlah ilmu walaupun sampai negeri. Berarti apa? Niatnya ngikuti dawuh Kanjeng Nabi. Uang itu pasti ngikut. Yakin.
Artinya apa? Mindset orang NU itu perlu dirubah, Le. Saya itu paling benci ada pujian sholawat yang bunyinya begini. Rugi donya ora dadi opo-opo, rugi akhirat bakal ciloko. Ini tolong jangan dinyanyikan lagi. Sopo sing kondo rugi donya ora dadi opo-opo? Kamu berdoanya apa? Ya Allah, uang itu memang tidak dibawa mati ya Allah, tapi kalau nggak ada uang serasa mau mati ya Allah. Betul? Apa meneh wong wedok? Nggak ada istilah cewek matre, yang ada cowok kere tak kandani. Coba ibu-ibu sekarang dijawab. Anda pilih mana? Good looking apa good rekening? Wong lanang rungokno iki. Makanya Gus Miftah punya quote apa? Di balik wajah istri yang glowing ada suami yang golong komeng. Wong wedok, wah, raine nganti kaya papan tulis tak kandhani. Nah, artinya apa? Bukankah kemudian dikatakan begini? May yuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan atasnya, Allah akan membaikkan agamanya. Nggak mungkin agamanya baik kalau nggak punya ilmu. Berarti apa? Jangan pernah lewatkan kesempatan seperti ini. Coba kalau tadi Anda lihat, mungkin selama 2 tahun majelis ini coba Anda lihat. Orang datang, umpamanya dari Kaohsiung, dari Tainan, Taichung, Taimu, itu ke sini. Apa? Di Taiwan itu yang depannya pakai Tai berapa kota? Taipei, Tainan, Taichung. Tai yang depannya Tai. Taitung. Yang saya gagal paham sendiri dengan bahasa Taiwan. Kalau Anda buka kamus besar bahasa Indonesia, wan itu dalam kamus besar itu artinya apa, Le? Yang memiliki. Contoh, hartawan, orang yang memiliki harta. Ilmuwan, orang yang memiliki ilmu. Budayawan, orang yang memiliki budaya. Lah Taiwan, orang yang memiliki iwan. Nah, oh Taiwan, orang yang tidak perawan. Ya rupamu. Kata ibu nafsu banget aku ini. Wedi aku sumpah. Yang mulai aku diperkosa. Penak mbahmu. Leh, lah aku golek wong ayu, Le. Aku ki saiki Jakarta. Untuk ngimbangi kelompok Wahabi itu saya punya pengajian khusus teman-teman artis di Tower 99 MS Glow itu, karena kebetulan saya brand ambassador MS Glow, makanya glowing. Saya imbangi supaya anak-anak itu tidak terpapar paham-paham yang tidak jelas. Bukan promonya, saya mau mengatakan pengajian artis yang masuk Yurupamu ini. Jamaah aku sapa, Nduk? Aura Kasih, Nova Elisa, Wika Salim, Selin Evangelista, Nikita Mirzani. Yang terbaru idolanya cowok-cowok, Lucinta Luna. Kata Wayu ngerangkul aku busine metu tungul. Makanya apa? Apa yang akan kamu dapatkan di sini adalah ketika ilmu sebagai prioritas, uang itu nyusul. Yakin. Maka caranya bagaimana? Maka kemudian ada caranya yang dikatakan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Caranya bagaimana? Lakukan yang penting, tinggalkan yang tidak penting. Sekarang begini ya, di HP ku mau kok hilang. Tak kasih tahu dong. Waktu kita hari ini paling banyak itu adalah terbuang sia-sia hanya dengan ini. Betul? Coba googling yang tidak penting, nonton yang tidak penting. Berapa banyak waktu kita yang terbuang? Orang mau tangi turu, ngiseng film gua HP tak kandani. Betul nggak?
koi. Sehingga apa? Diingatkan jauh oleh Kanjeng Nabi, wah jangan ngono, lah ora penting mau tinggal. Sama, kamu punya pasangan, pacar, kalau nggak penting tinggal ngapain? Untuk apa kamu mencintai orang yang tidak pernah perhatian sama kamu? Sudah jodoh? Loh, ini lo perempuan, korban drama Korea. Pengennya menikah dengan cowok Korea, ingat kamu hanya korban drama. Sekarang sudah nggak ada Tomingse, adanya Tomingsu. Maka apa? Begitu banyak hal yang tidak penting justru menjadi prioritas. Yang penting justru tidak kita prioritaskan. Maka kemudian apa? Salah satu yang membedakan antara mindsetnya orang Indonesia dengan orang non-Indonesia itu apa? Soal etos kerja. Maka perlu diingat, jika kamu lahir bukan orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Lah gue yang Taiwan milih kudu telu, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Kerja keras membuat kamu bertahan hidup. Kerja cerdas membuat kamu menikmati hidup. Kerja ikhlas membuat kamu mensyukuri hidup. Keras, cerdas, ikhlas. Sehingga nyuwun sewu, waktu kamu di sini nggak terbuang sia-sia. Ada skala prioritas apa yang harus saya lakukan. Yang tidak penting tinggalkan. Neng omah wis duwe bojo, neng kene demeni rondo, cuk. Kenapa? Lagi musim? Kok musim mau nyenengi rondo gitu? Asing paling celaka meneh nyenengi bojone wong, malah gawe status ning HP, bojomu adalah semangatku, matamu. Apa bu? Bojomu adalah milikku. Atiku rasane loro, nyawang ora kuwi dhisik, nyawang kanca adoh karo agama, ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate yo ditinggalno. Apa iki wis jamane cacah enom kelangan akhlake, wong tua diseneni, guru ya dikepuki, ayo rene gendang ngaji, sholawat ya Rabbi bil balik maqasidana waghfir lana ya wasian huwal turja safatu likulli haum ahwali mumbah sing bar ditinggal
wis. Baper. Dilut meneh nyanyi engko. Biyen aku sebetah suwe-suwe mlumah. Nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Yen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Kurang ajar. Kenyataannya enak sekali kurang ajar. Bosok cangkeme. Mantap. Ya nggak penting, nggak usah dilakukan. Skala prioritas. Kan nggak mungkin kamu kerja di Taiwan selama-lamanya, betul? Semuanya pengen kembali membangun rumah tangganya dengan normal, ketemu anak bojone, dan kita nggak pernah tahu masa depan kita seperti apa. Dulu banyak kok berawal dari BMI, dari TKI, pulang jadi orang hebat di Indonesia, betul? Ingat, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe, nggak ada yang tahu. Orang harus ngerti tuh. Sopo ngerti bisa ini pulang dari ustadzah, mantan BMI jadi ustadzah terkenal karena kebaya merahnya. Yang ketiga, etika pelaksanaannya. Nah, ngomong soal etika ini kembali kepada akhlaknya orang Indonesia, Mas. Coba, saya itu kemarin pas nonton final Piala Dunia, saya mau cerita. Karena jagoan saya kalah Brazil, saya cuma seneng sama pemain namanya Mbappe. Saya ke Paris beli kaosnya Mbappe, Paris Saint-Germain. Masuk stasiun, Mas, ke kereta. Sak stasiun isinya kabeh nganggo kaos Argentina. Ayo, aku bayangke. Lah sampai aku bayangke padha karo ngene, nganggo kaos Persebaya, mangkat ning Malang isine Arema kabeh. Iso mudhar aku. Wis mati. Ra karu-karuan pokoke. Istri saya bilang, "Beb." Saya bilang, "Apa saya?" Bukan sayang, syaitonir rajim. Apa kita nggak habis ini? Kita pakai kaos Paris Saint-Germain, semuanya Argentina. Ternyata apa? Etika mereka luar biasa. Nggak sedikit pun kami disentuh, jangankan disentuh, diolok-olok saja tidak. Ini ngomong apa? Soal etika. Saya nonton sepak bola di Gelora Bung Karno, mohon maaf, timnas main, saya duduk di VIP di bawah. Dari atas ada air, tak pikir hujan. Ternyata supporter dhuwur nguyuh tak kandhani. Ning dasku cerwot. Artinya apa? Akhlak inilah yang kemudian diingatkan oleh Nabi soal etika. Makanya hadisnya apa tadi? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang baik itu jelas, yang jelek itu juga jelas. Nah, di Indonesia itu kadang-kadang etika bisa berlangsung hanya untuk nutupi kepentingan individu atau politiknya. Contoh, saya tadi malah baru ngomong soal makanan sama mas-mas di sini. Saya sepakat kalau di Taiwan itu ada sertifikasi halal. Kenapa? Karena rata-rata masakan di Taiwan itu haram, makanya dibutuhkan sertifikasi halal. Kalau di Indonesia, saya nggak sepakat ada sertifikasi halal. Yang harus dicari itu sertifikat haram. Kenapa? Karena mayoritas makanan di Indonesia halal. Yang harus disertifikati yang haram. Tapi pertanyaannya, kenapa MUI tetap menggunakan sertifikat halal bukan haram? Karena kalau memberikan sertifikat yang haram tok, mereka nggak punya duit. Karena yang paling banyak duitnya itu sertifikasi halal. Apa? Betul. Malah tenang. Anak boleh Samsudin cah iki. Diluk meneh bengok, wesi ya wesi. Kayak ngono ya viral lho, wesi ya wesi. Saya tadi ditanya sama Atta Halilintar, Gus, kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Oh iya Le, dukun itu dipanggil orang pinter karena yang datang orang goblok.
Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Makanya kemarin saya dilaporkan polisi gara-gara dukun ke Polres Jakarta Selatan. Kan saya bilang, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Karena dukun jual pelet dan pengasian. Tapi faktanya banyak dukun bojone cangkeme mrongos. Berarti dukun ora iso apa? Padahal saya bilang, dokter itu gak bisa apa-apa, Mbak. Buktinya apa? Kalau memang dokter itu bisa apa-apa, seharusnya dokter badannya paling sehat. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain, tapi faktanya dokter ya loro. Saya punya teman dokter THT, telinga hidung tenggorokan, wonge malah budek, kan goblok. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman, betul? Karena pekerjaan polisi mengamankan rumahnya orang. Tapi buktinya ada polisi nembak polisi di rumahnya polisi. Berarti polisi yora aman. Makanya saya ditanya, hebat mana polisi TNI sama Banser? Banser. Kenapa alasannya? Alasannya sederhana, polisi tentara SK-nya banyak masuk bank untuk utang jaminan. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank untuk jaminan. Kenapa? Mergo SK-nya ora payu. Tapi insya Allah besok Gus Miftah masuk surga dengan para kiai yang awal Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, bansernya keluar lagi. Gila, sopirin utangnya gede neren. Aja gede-gede manukmu cilik. Yuk gede dibuka katoi sini mengkoyo pentil. Menunggu melu jawab, nggih Gus kaya pentil, tapi pentil tronton. PCI anu ngundang Gus Miftah Banjir Sohibin lumayan gagah. Ono gajah adus ning beli najan gagah manuke. Kenapa Mbak? Sepil, matamu sepil. Kok malah sepil manuke cilik iki lho. Apa unboxing wae yo? Pokoknya pengajian ini seperti lagunya Royhan, begitu sulit lupakan silit lagi gitu. Nah, makanya nyuwun sewu, etika ini menjadi penting. Dakwah yang paling gampang itu menggunakan etika. Mas, kamu tahu berapa orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah? Ratusan, Mas. Rata-rata mereka itu ketika masuk Islam bukan karena tahu Islam, tapi mohon maaf, karena seneng dengan gaya Islamnya Gus Miftah. Terakhir dari Perancis cewek. Oh iya, terakhir ijo Taiwan matamu, sing wingi loh. Mumet dasku gitu. Iya Taiwan. Sapa jenenge? Sunyoto dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar salat ngasar. Amin. Jadi bar ngasaran mudhar kowe tak kandhani. Enggak, sebelum ke Taiwan saya mengislamkan orang Prancis, orang Islandia, orang Australia. Coba ini ngomong etika dan akhlak dia. Mereka datang ke Jogja bilang apa? Gus, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Kowe mantuk-mantuk kowe paham-paham nyoto. Bahasa Inggris gampang li. Buku bahasa Inggrisnya book. Buku tipo itu book. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak, clock. Kucing bahasa Inggrisnya cat. Kucing teles, ketes. Kucing sikile papat, cat bien. Gampang. Dia cat bien toh. Saya tanya, kenapa Anda pengen masuk Islam? Apakah Anda tahu Islam? No, I don't know about Islam. Saya nggak tahu Islam itu apa.
Kalau Anda tidak tahu Islam itu apa, why you will to be a Muslim? Kenapa Anda pengen jadi orang Islam? Jawabannya apa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Saya pengen masuk Islam karena saya melihat Islamnya Gus Miftah itu asik, happy dan menyenangkan. Jadi wong Islam ki sing slow-slow wae ngono lho. Ora usah sing galak-galak, titik-titik kafir, titik-titik sesat, titik-titik bid'ah, Pancasila haram, menyanyikan Indonesia haram. Hati-hati. Kenapa Presiden Jokowi selalu bilang hindari politik identitas? Karena menjual agama untuk kepentingan politik. Mbak, oi. Aku lah kurang ajar, aku pengen jambak rambutnya Gus Miftah ngono kuwi jalan. Mas permisi. Oh, bakul keroto. Aku lah kowe iki ngomong keroto aku kelingan PSK Begenggek Surabaya. Oh pengen foto. Jadi Begenggek kayak pekerjaannya apa nih? Bakul keroto. Pakan manuke Sunyoto. Tahu Sunyoto? Sunyoto kok pulang ketemu bojone ngomong toh, "Dik, kerotone mun siap." Pakan manuk. Orang-orang itu ternyata pengen masuk Islam apa? Karena pembawaan Islam yang asik. Makanya tampilkan Islam di Taiwan dengan tampilan yang asik, tampilan yang kasih dan sayang. Makanya kenapa Allah lebih suka disebut dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim? Buktinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak mau menampakkan segala kekuasaannya, Bismillahil Malik. Allah tidak menampakkan segala keperkasaannya, Bismillahil Aziz. Tetapi Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, lebih menampakkan kasih dan sayangnya. Saya mas ngaji di Belanda, diprotes sama wartawan, Anda itu orang aneh, kok PSK diajak ngaji, emangnya untungnya apa? Apa kelebihannya? Akhirnya waktu itu ada wartawan dari Belanda, Perancis, Jerman, BBC London datang ke Jogja, ikut saya pengajian di Sarkem. Begitu selesai pengajian, bagaimana saya ngopeni mbak-mbak nakal itu. Walaupun saya mohon maaf, saya nggak pernah mereka manggil mbak nakal, apalagi ngomong londe. Saya 22 tahun ngaji bersama PSK, nggak pernah manggil mereka londe. Kan nggak mungkin aku pengajian para londe rahimakumullah, nggak mungkin. Ya masiral londe rahimakumullah, nggak mungkin tuh. Lah iya dah gitu. Saya manggilnya apa? Mbak-mbak yang saya muliakan. Maksudnya ya mbak-mbak penjual keroto rahimakumullah. Akhirnya apa? Mereka baru tahu bahwa ketika agama itu disiarkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, justru membuat orang itu manut. Yang saya jadikan dalil apa? Nabi Muhammad ditantang sama kafir Quraisy untuk merubah Bukit As-Sofa menjadi emas. Muhammad, kalau Bukit As-Sofa bisa menjadi emas, kami akan masuk Islam. Tapi Nabi menolak. Kenapa? Karena kalau sampai Nabi Muhammad merubah Bukit As-Sofa menjadi emas, orang Indonesia besok kalau pengen cari uang nggak perlu berangkat ke Canggua, tapi cukup ke Merapi sambil berdoa, ya Allah rubahlah Merapi itu menjadi emas. Makanya Nabi Muhammad nggak mau. Yang kedua apa? Jibril datang, Muhammad, yuk kita doakan As-Sofa itu menjadi emas. Tapi kalau mereka tidak beriman, mereka kita azab, kita hancurkan saja wahai Muhammad. Nabi Muhammad menolak, karena esensi Islam bukan itu. Nabi bilang apa? Jibril, nggak usah dihancurkan, cukup mereka didoakan. Dakwah itu afiliasinya dengan Jibril, bukan Israel. Karena dakwah itu mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Rahmat itu kasih sayang, bukan penghakiman. Akhirnya apa? Begitu melihat mbak-mbak di PSK nangis ketika pengajian, orang wartawan ini heran. Selesai acara tanya jawab,
Coba mbak-mbak PSK angkat tangan, siapa yang mau cerita apa hebatnya pengajian ini? Wartawan dari Belanda. Mbaknya jawab apa mas? Saya mau cerita, kemarin saya terima tamu, transaksi masuk kamar, saya dibayar separuh masuk kamar. Mulai saya melayani tamu saya, terdengar adzan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbaknya bilang, om pending dulu ya. Ditanya, lu kenapa mbak? Lagi adzan om, masa kelon? Lo hubungannya apa? Gak enak om, saya jamaahnya Gus Miftah. Akhirnya apa? Berhenti. Selesai adzan, mbaknya dibayar komplit. Mbak tak bayar, gak usah dilanjutkan. Kenapa om? Aku yo jamaah Gus Miftah. Jadi lonte karo tamune podo-podo jamaah Gus Miftah. Makanya kenapa saya dapat julukan presiden para pendosa itu gara-gara kuwili. Kemarin saya dapat video call dari Kalimantan Banjarmasin. Ada mbak-mbak Elsie Purel, di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Video call ownernya sama saya. Gus, ini fansnya Gus Miftah, ada Elsie dari Banjarmasin. Tatanya, Nduk, itu tatonya apa? Dibuka, Gus Miftah. Saya tanya, kenapa kamu tato itu? Kan Gus Miftah dulu pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya, modar kayak aku. Saya pengen besok di hari kiamat bisa berkumpul sama Gus Miftah. Saya bilang, tatomu itu bagus Nduk, tapi salahnya satu. Apa Gus? Kurang mudun titik. Dengan cara yang menyenangkan. Lah surveinya apa teman-teman di Jakarta itu? Kenapa kok banyak truk digambari itu fotonya Gus Miftah? Karena dianggap mewakili para pendosa, orang yang ahli maksiat, yang senengane mabuk, tidak dihakimi tapi justru dirangkul. Maka saya bilang apa? Ketika kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk merangkai hidup yang lebih baik. Ingat kata-kata saya ya, surga dan neraka itu oleh Allah diciptakan untuk ahli maksiat. Dua-duanya diciptakan untuk ahli maksiat. Surga diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang mau bertobat, sementara neraka diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang tidak mau bertobat. Jadilah aku dirani presiden para pendosa, dosane akeh yo ora apa-apa. Sabar wae Nduk. Nyatane apa? 230 orang lebih masuk Islam melalui Gus Miftah. Mergo nyantai. Bu. Orang bilang, "Alah ngaji kok kaya ngono." Nyatane Pak Jokowi seneng ngundang aku. Berkali-kali. Ini tantangannya konco-konco PCNU ya. Orang NU itu selalu saja berdakwah mencari ikan yang sama di kolam yang sama, sehingga rebutan sesama kiai. Makanya tadi saya bilang, begitu ngumpul teman-teman PCI NU se-Taiwan, saya senengnya minta ampun. Wong NU iso akur ning Taiwan. Tepuk tangan untuk NU Taiwan. Sementara kerukunan itu di Indonesia menjadi mahal. Betul? Saya bilang, kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo bangun masjid Demak itu melibatkan semua wali? Tiangnya ada 4. Tiang pertama sumbangan Sunan Ampel, tiang kedua sumbangan Sunan Gunung Jati, tiang ketiga Sunan Bonang, baru yang keempat Soko Tatal dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Seandainya masjid itu dibangun Kalijogo sendiri jadi mas. Tapi kenapa melibatkan banyak wali? Semangat persatuan. Wali itu terkenal hebat, terkenal alim, terkenal sakti. Apa-apa bareng-bareng. Kok sekarang pada musuh-musuhan? Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman kuwi goblok, awake gede, bajune es. Wong badannya besar kok bajunya es, kan goblok. Luweh goblok nganggo sempak ning jobok. Coba bayangke Sunyata nganggo sempak ning jobok. Wis manuke cilik.
Kaohsiung datang, Thailand datang, PCI NU semuanya menjadi satu. Dulu kan saya pernah bilang tuh, yang rusak kita itu siapa sebenarnya? Guru TK. Gara-gara masuk TK diajari lagu judulnya balonku ada 5. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Hijau kuwi warnane NU. Mila wong NU kon aku rangel soale balone mbledok. Taiwan istimewa. PCI NU kumpul bareng-bareng nyewa bis. Ini yang dibutuhkan oleh Indonesia hari ini. Masih ingat ceramah Gus Miftah di gereja tahun 2021? Saya diajar habis-habisan. Kenapa? Bukan karena beda pendapat, karena beda pendapatan. Di saat kiai-kiai rebutan ikan yang sama di kolam yang sama, Gus Miftah lompat cari kolam lain. Ya kalau kolamnya sendiri itu iwake gede-gede, wong iwake mung cetul, wader, teri. Enggak, saya kemarin katanya besok Kaohsiung mau ngundang Gus Kausar. Saya disowankan Gus Kausar ke abahnya Yai Din, Yai paling sepuh, Yai Dah, Yai sepuh di Peloso. Gus Kausar ngendikan ngeten sama abahnya, matur, "Bah, wong NU niku ana model kaya Gus Miftah niku pripun, Bah?" "Kudu ana," beliau bilang. "Kenapa?" Karena kalau nggak ada orang yang ngurusi cah nakal, selebritis, artis, kalangan pejabat, rata-rata mereka akhirnya ikut golongan Wahabi yang senangnya mengkafir-kafirkan. Betul? Loh, saya mohon maaf ya Bapak ya, kenapa kok Gus Miftah itu penampilannya parlenting? Sing tak adepi beda. Aku lah nganggo sarung linting, ambune kelembak menyan untune gadulan bisa. Minggat cah. Coba, apa rumangsane aku ngaji karo artis ono hitungan macam-macam gak ada le. Anang Asanti rabi sing nasihati aku, Atta Aurel rabi sing nasihati aku, Deddy Corbuzier rabi sing nasihati aku, Yeni Inka, Via Valen, Lesti Kejora, Rizky Bilar, bukan aku. Lo nyatane kok lari lah. Rizky Bilar, Lesti itu jamaah saya, tapi pas nikah yang nasihati bukan saya, yang lain. Tapi lucunya apa? Sing gelut Lesti karo Rizky, sing cerewet cah BMI. Kok dicabut laporannya? Lah urusane apa? Wong sing lakoni adem ayem, sing nyawang kakean cangkem. Contohnya iki. Santai, pelajarannya satu mas, mbak-mbak pelajarannya satu. Dari kasusnya Lesti, jadi cewek tolong jangan terlalu kurus, gampang dibanting. Sing lemu langsung yes. Iki yang ngono sawah kok weteng kabeh to iki. Gendong gede oke lumute, bokong gede oke semute. Yo, saiki men semangat NU ini selawatan ala NU dulu yo. Sholli wa sallim daiman wa sallim daiman ala madan wal ali wal ashabi man qad hada wal ali wal ashabi Salli wa sallim
Sholli wal ali wal ashabi man wal ali. Sekali lagi yang lebih khusyuk untuk semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholli wa sallim iki sholawatan men khusuk malah dum-dum kresek goblok. Oh dia sholawatan malah wakul ya. Lah iya tapi yang kondisi to, Cuk. Riyane kono nak aku. Sudah jam 6:30. Selawatan lagi. Ya Rasulullah, banter. Ya sono sing namu sing ning kubur rasane lara anak bojo ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan. Ya Rasulullah ya Habibullah sesoyen gede dadi kiai. Amin. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek sholawatan. Ya Rasulullah ya Habibullah. Cara pelaksanaannya, 3 etikanya, yang keempat adalah pedomannya. Saya yakin dimanapun kita berada, insya Allah Allah akan senantiasa menyelamatkan kita. Yang penting ojo nganti lali sangkan paraning dumadi. Awakmu mangkat ning Taiwan golek apa, lak wis entuk apa-apa ojo nganti lali karo wong tuwa. Ning kene niate kerja oleh duit malah lali segala-galanya. Naudzubillahi min dzalik. Baca hasbi robbi 3 kali yang khusyuk, kita berdoa bersama-sama.